Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah. wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema iman, doa dan zikir bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa hal, wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Nah, Masya Allah. Allah yubarik fikum. Nah, Baik, baik, sebelum memasuki sesi yang pertama, yaitu nasihat pembuka dari Ustadz, kami sampaikan di sini bahwa program ini juga disiarkan secara langsung oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih dan jazakumullah khairan pada radio-radio tersebut yang telah menyiarkan program ini di beberapa daerah. Dan memasuki sesi yang pertama, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Di dalam hidup ini tentu banyak sekali problematika, dilema yang kita hadapi. Itulah kehidupan dunia, kehidupan yang penuh dengan berbagai cobaan dan ujian. Semua hal itu pada hakikatnya sebagai sarana dan wasilah untuk mengetahui kualitas keimanan seorang hamba, dan juga di waktu yang sama merupakan wasilah untuk mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang mukmin di dalam menjalani hidup ini, dia akan selalu kembali kepada keimanannya dalam menyikapi dan menghadapi, dalam mengatasi dan mencari solusi untuk menyikapi, untuk menghadapi berbagai problematika kehidupan, berbagai kondisi dan keadaan, sehingga apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, di mana saja dia berada, maka semua hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan baginya. Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang sahih bahwa sesungguhnya kondisi seorang mukmin selalu dalam keadaan baik. Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabahu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lah. Wa laysa dhalika illa li mu'min. Sungguh kata Nabi SAW sangat menakjubkan kondisi perihal ahwal seorang mukmin. Yang demikian itu karena seluruh kondisinya, keadaannya adalah hal yang baik. Bila dia mendapatkan kenikmatan, kemudahan, maka dia akan bersyukur, itulah yang terbaik baginya.
bila dia mendapatkan cobaan, ujian, dia bersabar, maka itulah yang terbaik baginya. Yang demikian itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kembalilah kepada iman kita. Dalam kondisi kesulitan, iman mengajarkan kita untuk bersabar, untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, karena semua yang Allah takdirkan telah tertulis, dan semua yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Oleh karena itu, dia kembali kepada keimanan. Keimanan akan mengajarkan dia untuk selalu yakin, beriman kepada takdir, meyakini bahawa semua yang telah ditakdirkan Allah adalah hal yang tidak akan luput dari hikmahnya. Dalam kondisi dia mendapatkan nikmat, dia kembalikan semua nikmat itu kepada Allah. Dia sandarkan nikmat itu kepada Allah. Dia akui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bersyukur. Dalam kondisi dan mendapatkan kesulitan seperti yang sedang kita alami di zaman pandemi COVID-19 ini, kesulitan dari sisi ekonomi, kesehatan yang tentunya mempengaruhi kondisi kehidupan seseorang, dia yakin pasti ada hikmahnya. Maka dia bersabar, dia berusaha, dan meyakini di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan dan juga jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengajak seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada iman. Iman akan menuntun kita kepada jalan kebaikan. Iman akan selalu menggembleng kita kepada jalan kemudahan, dan iman akan selalu menjadi penghibur kita tatkala dalam kondisi kesedihan, yang akan selalu menjadi pendamping kita dalam kondisi sulit, yang akan selalu menanamkan dalam diri kita ketenangan, ketentraman tatkala kita diliputi oleh berbagai keadaan, kebingungan, gundah gulana, kemudian kebimbangan. Maka bi'idznillah, keimanan seorang hamba akan menjadi kompas yang akan menentukan arah perjalanan hidupnya, menjadi cahaya yang akan menerangi jalan kehidupannya, menjadi rambu-rambu kehidupan yang akan selalu memandu dia sampai kepada keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua, dan juga di waktu yang sama menjadi renungan dalam kehidupan kita. Demikian, Allahu a'lam. Naam. Baik, jazakallah khairan. Barakallahu fiikum. Naam. Ya, demikianlah nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan semuanya bisa kita ambil manfaatnya, baik bagi pemirsa yang menonton siaran televisi maupun para pendengar radio yang menyimak melalui radio. Baik, kepada para pemirsa dan penyimak radio sekalian yang ingin bertanya seputar iman, doa, dan zikir, silahkan menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087. Kami ulangi, 0331 544 6087. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. Nah, silakan. Baik. Dari saudari Lela di Jambi, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami sudah meninggal 1,5 tahun yang lalu. Adakah doa atau amalan khusus untuk suami yang sudah meninggal agar diampuni segala dosa-dosanya dan dipersatukan kembali kami di surganya kelak? Jazakallahu khairan. Nah. Taib. Terima kasih kepada ukhti, siapa tadi namanya? Laila. Laila, naam, dari Jambi. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi suaminya telah meninggal, kemudian apakah ada doa khusus, semoga suaminya dimaafkan oleh Allah, diampuni dosanya, kemudian dipertemukan kembali di akhirat kelak? Secara khusus tentunya tidak ada, tapi intinya doa yang dibaca di waktu kita menyolatkan jenazah, memohon keampunan
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, ya, maka semua itu adalah doa yang baik untuk dibaca. Begitu juga mungkin berdoa semoga Allah menjadikan kuburannya sebagai taman dari taman-taman surga. Kemudian semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya. Nah, kemudian menghapus kesalahannya dan memuliakannya. Semua hal itu adalah doa yang baik untuk dipanjatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Itulah yang paling bermanfaat. Nah, itulah yang paling bermanfaat bagi seorang yang telah meninggal, yang dilakukan oleh saudara mereka di waktu mereka ya di dunia. Jika dia atau seorang atau karib kerabatnya melakukan sesuatu dalam bentuk ya bersedekah dan pahalanya diperuntukkan kepada yang telah meninggal, tidak ada masalah, diperbolehkan. Tapi secara khusus memang tidak ada. Tapi intinya semua doa memohon keampunan, kerahmatan, dan semoga Allah memaafkan kesalahannya itu boleh dibaca. Tidak bisa dengan bahasa Indonesia, tidak bisa dengan bahasa Arab, ya dengan bahasa Indonesia. Nah, adapun ya bagaimana caranya ya, agar Allah mengumpulkan kembali suami dengan istrinya atau istri dan suaminya di akhirat kelak, caranya tiada lain kecuali dengan melakukan ketaatan, amal ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat di atas ya, menjalankan syariat Allah, mereka orang yang beriman, orang yang soleh, keturunan mereka orang yang soleh, suaminya yang soleh, istrinya orang yang solihah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di akhirat kelak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami ikut sertakan pada mereka, bersama mereka keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak akan kurangi sedikit pun dari kebaikan mereka. Ya, seperti itu. Dan masing-masing ya mendapatkan balasan terhadap perbuatan mereka. Jadi itu caranya. Nah, adapun jika seorang yang berbeda agama atau mungkin dia orang yang fasik, kemudian salah seorang dari mungkin suami istri orang yang soleh tapi satu yang fasik, ya tidak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi janji Allah adalah orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya dalam keadaan iman, dalam keadaan ketaatan. Ya, itu yang akan menjadi sebab Allah mengumpulkan seseorang bersama keluarganya di akhirat kelak. Demikian Allahu a'lam. Taib, jazakallah khair Ustaz. Afan Ustaz, sebagian orang membacakan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Ini bagaimana Ustaz? Ya, artinya ya kirim Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Jadi bacaan Fatihah pahalanya dihadiahkan untuk ya seorang yang telah meninggal tadi. Sebagian mungkin menghadiahkan kepada Nabi, kepada orang-orang soleh, atau mungkin para ulama, ya begitu, atau saudaranya. Pertama, tidak diragukan bahwa membaca Al-Fatihah bagus, tapi mengkhususkan bacaan Fatihah setiap yang mendengar yang meninggal Al-Fatihah ya, seperti itu, ini tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak ada tuntunan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya di waktu beliau masih hidup banyak para sahabat yang meninggal, terutama yang menjadi syuhada di perang Badar, perang Uhud, ya. Tapi beliau tidak pernah datang ke Baqi atau kuburannya, atau mungkin beliau bacakan Al-Fatihah dihadiahkan untuk sahabatnya. Begitu juga para sahabat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka tidak pernah juga melakukan seperti itu. Oleh karena itu,
yang utama adalah mendoakan. Kok mendoakan? Mendoakan ya orang yang telah meninggal, ya, semoga Allah mengampuninya, merahmatinya. Kemudian bila seorang yang meninggal tersebut orang yang memberikan kebaikan kepada orang yang masih hidup, artinya dia membuka pintu kebaikan, baik dengan ilmu atau amal soleh atau akhlak yang mulia, sehingga orang mengikuti dia dalam kebaikan tersebut dan mengamalkan, kemudian mengajarkan kebaikan itu kepada orang lain, maka yakinlah dia itu akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang-orang yang melakukan amal kebajikan yang dia ajarkan pada mereka di waktu masih hidup. Jadi Rasul SAW ya, itu semua amalan yang kita kerjakan itu beliau mendapatkan pahalanya. Begitu para ulama yang kita mendapatkan ilmu dari mereka, maka amalan kita, pahala amalan kita akan mereka dapatkan, karena mereka yang mengajarkan ilmu tadi. Jadi dalam hal ini ya tidak perlu mengkhususkan bacaan Al-Fatihah bagi mereka, tapi berdoalah untuk kebaikan dan keampunan bagi mereka. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Baik, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Ibu Laila di Jambi. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan apa yang Ustadz sampaikan, jelaskan, semuanya para pemirsa dan pendengar sekalian bisa mengambil faedah dari yang beliau sampaikan tersebut. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Saudara Abdullah Soleh dari Lamongan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, usaha kuliner yang diyakini terkena guna-guna, bagaimana solusinya secara sunnah? Baik, terima kasih. Jadi usaha kuliner yang diduga gitu ya terkena guna-guna. Pertama, perlu diperhatikan, tidak semua mungkin permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini, mungkin usaha kita nggak lancar misalnya, atau mungkin keuntungan berkurang begitu ya, atau mungkin tidak laris ya, sehingga kita langsung berpersepsi negatif, ini mungkin diguna-guna ya, mungkin dibaca mantra-mantra oleh orang yang nggak senang, hasad, seperti itu ya. Itu tidak sebaiknya ya kita langsung berpersepsi seperti itu, tapi seharusnya kita introspeksi diri. Artinya, apakah usaha kuliner ini pertama mungkin modalnya dari betul harta yang halal, thayyiban, halalan thayyiban, ini yang pertama. Kemudian bagaimana kita kuliner kita, apakah sesuai dengan ya tuntunan syariat, betul jujur, tidak menipu, betul yang bahan yang didapatkan dari harta yang halal. Kemudian juga bagaimana sikap kita dengan kuliner tadi, apakah akan semakin melalaikan kita menjalankan syariat Allah, bertakwa kepada Allah, atau mungkin kita lalai dengan kuliner kita, lupa sholat, lupa baca Al-Quran, lupa zikir, lupa mohon kepada Allah, sehingga usaha tidak lancar. Nah, oleh karena itu, pertama sekali yang harus ya dilakukan adalah perbaiki hubungan kepada Allah. Perbaiki hubungan kepada Allah. Jangan sampai usaha kita melalaikan dari taat kepada Allah. Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhraja, jalan keluar dalam mengatasi berbagai problematika, dalam mengatasi berbagai ya kondisi dan keadaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya. Oleh karena itu, perbaiki hubungan kepada Allah. Karena sesungguhnya rezeki yang kita cari itu di tangan Allah, di langit. Nah, usaha kita di bumi, tapi keberkahan rezeki tersebut di langit. Wa fis sama'i rizqukum. Nah, wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada rezeki kalian. Allah turunkan keberkahan tadi. Nah, kemudian jika seandainya jadi demikian telah dilakukan, tapi tetap ya
ada hal-hal indikator yang menunjukkan kepada terjadi yang seperti itu, mungkin orang yang hasad. Karena orang yang hasad, ya, tatkala memandang, melihat sesuatu yang menakjubkan dia, lalu dia tidak mengagungkan Allah, maka bisa jadi itu terkena ain, mata. Atau bisa jadi orang yang membuat kena syaitan, ya, para penyihir, ya, membuat hal-hal yang menjadikan, ya, karena kita mengetahui di masyarakat, ya, terjadinya, ya, persaingan dagang, ya, maka orang-orang yang jiwanya yang kotor, jiwanya yang bejat, ya, maka dia berusaha bagaimana, ya, menghancurkan usaha saudaranya, bisnisnya dengan berbagai cara, ya, melakukan sihir atau mungkin guna-guna dan yang macam-macam. Jika hal itu ada indikator ke sana, maka, ya, bacakan Al-Fatihah, atau mungkin ambil air, dibacakan Al-Fatihah, kemudian disiramkan ke tempat, ya, atau tempat usaha kita tadi. Atau, ya, setiap kita membuka, jangan lupa membaca Bismillah, mohon kemudahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditambah nikmat tadi. Jangan lupa bersyukur, karena Allah berjanji, la azidannakum, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur akan aku tambah. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari saudara Abdullah Saleh dari Lamongan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudara Mas Ruhim di Nangapinoh. nah, Saya berjualan gorengan mulai dari jam 4 sampai jam 10 malam, dan yang pastinya bertemu dengan waktu sholat maghrib dan sholat isya. Kebetulan saya ajak teman, jadi kita berdua. Bagaimana jika saat waktu sholat tiba, kami bergantian untuk sholat? Apakah hal ini diperbolehkan, dan apakah ada hadis yang menjelaskan tentang ini, Ustaz? baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Mas Ruhin, ya. Jadi kondisi beliau ya pedagang gorengan dari jam 4 sore sampai jam 10 malam bersama teman beliau. Lalu tatkala datang waktu sholat, mungkin ya waktu maghrib atau isya, apa yang dilakukan? Apakah bergantian untuk sholat, atau keduanya pergi sholat dulu, tutup sebentar, kemudian kembali lagi, ya, dengan catatan, ya, insyaallah aman, ya. Dalam hal ini perlu diketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita untuk berusaha berdagang. Bahkan suatu hal yang mulia, seorang makan dari hasil keringat sendiri, tidak meminta-minta, ya, yang halal, yang baik, yang halal, gorengan atau yang lain halal, baik, itu usaha sendiri. Tapi ingat, jangan sampai usaha kita untuk mencari dunia melalaikan kita atau menyebabkan kita meninggalkan kewajiban agama. Ya. Kemungkinan kita sebagian, ya, pedagang memiliki persepsi, ini kalau saya pergi sholat, ya, nanti ada pelanggan yang ingin membeli, nggak ketemu dengan penjual, mungkin dia pergi tempat lain, rugi. Padahal itu keuntungan. Itu menurut persepsi kita. Banyak orang berpersepsi seperti itu, sehingga begitupun azan dikumandangkan, dia tetap berjualan, tidak peduli, bahkan menunda-nunda waktu sholat sampai mungkin, ya, sholat sebelum atau asarnya sebelum mungkin terbenam matahari, atau maghribnya mungkin dah mau masuk waktu isya, terus ditunda. Ini jelas hal yang tidak baik. Jangan dikira dengan cara seperti itu keuntungan akan bertambah. Kalaupun secara materi bertambah, tapi itu adalah tidak ada keberkahan dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, ya, sholat maghrib 3 rakaat, ya, baca istiftah, kemudian al-fatihah, kemudian baca al-fatihah, setelah itu ya al-kafirun, kemudian Allahu ahad, ya, kemudian setelah itu rakaat ketiga, itu mungkin, ya, oke lah, mungkin 5 menit,
ya 5 menit. Kemudian Isya mungkin 6 menit. Berarti hanya 11 menit. Okelah 12 menit saja. Dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk mencari rezeki tadi dari jam 4 sampai jam 10. Jam 4 sore sampai jam 10 malam. Untuk Allah hanya kita ambil waktu 12 menit untuk pergi sholat berjamaah. Maka dalam hal ini saya wasiatkan, begitu azan dikumandangkan, tidak ada masalah, mungkin buat sebentuk flyer begitu atau tulisan, ya, maaf, ya, sejenak, ya, tutup dulu, kami lagi melaksanakan sholat, sehingga orang akan tahu, oh iya, jam sekian ya azan, kalau mau beli goreng jangan datang jam-jam sekian, karena itu pasti penjualnya pergi sholat. Nah, ini hal yang baik. Nah, oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan. Nah, bertakwalah kepada Allah akan berikan kemudahan. Nah, oleh karena itu, saya berpesan, berusahalah, bersungguh-sungguhlah berusaha, mencari yang halal, mencari nafkah yang halal, tapi jangan sampai usaha kita melalaikan dari taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tapi seandainya dalam kondisi kalau tinggalkan mungkin ya tidak aman, ya, harus ada yang menjaga. Ya, Allah lebih tahu tentang kondisi seorang hamba. Fattaqullaha mastata'tum. Mungkin bisa bergantian. Yang pertama pergi sholat dulu, kemudian setelah itu baru yang kedua. Tapi yang pertama tadi adalah yang diutamakan, yaitu dia sholat berjamaah dulu, tutup sejenak, kemudian setelah itu melanjutkan. Insya Allah tidak akan berkurang, bahkan semakin berkah. Nah, demikian Allahu a'lam. Taib, jazakallah khair. Ya. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Mas Rohim. Semoga bisa difahami dengan baik dan para pemirsa sekalian dan para pendengar radio bisa mengambil faedah dari jawaban dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz. Ya. Nah, baik, pertanyaan berikutnya dari Ummu Zakka Cirebon, ya. Sebelumnya kami sampaikan kembali kepada para pemirsa dan para pendengar radio sekalian, apabila ingin bertanya seputar keimanan, doa dan zikir, silahkan menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik, Ummu Zakka di Cirebon, Ustaz. nah, Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya bagaimana kalau saya dalam membaca Al-Quran, baik tilawah maupun murojaah, menggunakan handphone, nah, bukan menggunakan kitab mushaf. Apakah diperbolehkan? Karena kalau membaca dari kitab langsung, ketika mata sudah ngantuk, melihat huruf seperti agak terputus-putus, terbata-bata, nah, kurang jelas. Dengan Al-Quran yang ada di handphone ini lebih jelas, seperti huruf ba dengan ya, huruf qaf dengan fa dan sebagainya. Taib. Ya, terima kasih kepada Ummu Zakka ya di Cirebon, barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi bagaimana hukum membaca Al-Quran di handphone kita? Ya, dengan berbagai aplikasi sekarang yang di Android dan yang sejenisnya. Ya, apakah diperbolehkan? Ya, tidak ada masalah. Ya, bahkan ini merupakan ya suatu kenikmatan di zaman sekarang ini, tatkala kita bisa mendapatkan aplikasi yang seperti itu yang memudahkan kita untuk selalu ya bersama Al-Quran. Ya, dahulu mungkin sebelum ada sekarang ya gadget dan yang berbagai aplikasi, ya itu mushaf dibawa kemana-mana. Tapi dengan ada sekarang aplikasi yang ada di handphone kita, bisa dibuka kapan saja, dalam kondisi ya mungkin dalam bepergian, waktu mungkin lagi di atas bis atau pesawat atau mungkin kereta api dan seterusnya, bisa kita membuka, ya, maka tidak ada masalah. Bahkan ini merupakan ya wasilah, ya sarana yang baik kita manfaatkan untuk kebaikan. Nah, terlebih lagi dalam kondisi seperti tadi, karena dalam aplikasi tadi bisa ya dibesarkan dan dikecilkan, ya alhamdulillah itu kemudahan. Semua yang kita baca adalah kalamullah, apapun medianya, ya tempatnya, baik di kertas tertulis atau di lembaran atau dalam aplikasi yang kita miliki, suatu kalamullah.
membacanya satu huruf akan mendapatkan pahala. Jadi kesimpulannya tidak ada masalah, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, fattaqullah mastata'tum. Nah, demikian Allah a'lam. Taib, jazakallah Ustaz. Adapun dari sisi pahala, jika memungkinkan untuk memiliki mushaf yang besar begitu Ustaz, dengan membaca dari handphone, apakah ada perbedaan gitu Ustaz? Ya, disebutkan bahwa membacanya bukan di mushafnya, tapi membaca hurufnya. Ya, nah, bahwa satu huruf adalah 10 kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan ya bahwa ya la aqulu alif lam mim itu harf, lakin alifun harf wa lamun harf wa mim harf. Berarti kita membaca alif lam mim itu berarti ada 3 huruf. Maka satu huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi bukan ya sekedar membuka mushaf. Kalau membuka mushaf saya tidak dibaca, enggak juga ada berpahala. Ya. Maka di sini dibaca, membaca Al-Quran tersebut. Tapi tentunya kalau para ulama dahulunya kalau membuka mushaf, mari kita rajin membuka mushaf, ya, bukan sekedar membuka lembaran demi lembaran saja, tapi membaca, maksudnya membaca. Ya begitu. Jadi bukan sekedar hanya membuka lembaran demi lembaran tapi tidak dibaca, itu juga tidak berpahala. Nah, oleh karena itu membaca Al-Quran, baik itu dari mushaf yang kita miliki, lembaran-lembaran yang tertuliskan ayat Allah Subhanahu wa taala, atau di aplikasi ya Android kita, atau di HP kita, atau sarana apapun, ya, maka satu huruf dibalas 10 kebaikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Nah, demikian Allah. Baik, jazakallah khairan. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Ummu Zakka di Cirebon. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Bambang Alam Syah. Nah, beliau di Jawa Barat, Ustaz. nah. Zikir apa yang boleh dibaca setiap waktu? Zikir apa yang boleh dibaca setiap waktu? Ya, semua yang disyariatkan yang tidak ada ketentuan secara khusus waktu-waktunya, maka itu boleh dibaca. Nah, ada zikir-zikir yang muqayyad, yang ditentukan waktunya. Maka keutamaannya adalah membaca zikir tersebut di waktu-waktu tersebut. Ya. Seperti zikir membaca ya subhanallah 33 kali. Ya. Kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar. Sejumlah 33, masing-masing 33, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, zikir tersebut keutamaan dengan jumlah yang 99 ya masing-masing dari 33 tadi, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu di waktu selesai salat. Tapi secara umum membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar itu kapan saja. Kena 4 kalimat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Ahabul kalam ila Allah 4. Perkataan yang paling dicintai Allah ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. 4. Ya. Kemudian juga zikir-zikir di pagi hari. Itu waktunya di pagi hari. Ya. Kendati kalaupun dibaca di selain pagi, karena itu mengandung doa yang baik, tidak ada masalah. Tapi tentu keutamaan tadi yang lebih ya secara spesial di waktu di pagi dan di petang hari tadi. Begitu juga zikir-zikir yang dibaca sebelum tidur misalnya atau keluar rumah. Nah, kalau memang terdapat dalil yang menjelaskan zikir yang dibaca keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, maka waktunya di waktu keluar rumah. Begitu. Di waktu makan bismillah. Nah, tapi jika tidak ada keterangan dari syariat yang mengkhususkan waktunya, maka boleh dibacakan saja. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. 2 kalimat yang ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan, sangat dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga istighfar, astagfirullahaladzim, memperbanyak istighfar.
Nah, dan doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, walillahu akbar, astaghfirullahaladzim, maka perbanyaklah istighfar. Dalam hadis sebutkan, tuba liman wajada fi sahibatihi istighfaran katsira. Beruntung seseorang yang mendapatkan di dalam catatan kebaikan amal ibadah dia di akhirat istighfar yang sangat banyak sekali. Jadi perbanyaklah la ilaha illallah, perbanyaklah 4 kalimat tadi, ahabbul kalam ilallah, ya, arba, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilallah, wallahu akbar. Perbanyaklah kalimat, ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Perbanyaklah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, Rasul dalam satu majlis tidak kurang 70 kali. Dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali. Nah, Nabi SAW yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi itu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Nah, wallahu a'lam. Nah. Taib, jazakallah khairan. Demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Bambang Alamsyah di Jawa Barat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sudah ada penelpon yang menunggu. Ya, nah. Tafadhal, nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rusmini dari Pacitan. Silakan, Ibu. Langsung pertanyaan aja, Bu. Nah. Ini ada doa, kedua-duanya itu untuk mau tidur itu, tapi ada satu kata yang berbeda. Maaf ya Ustaz, saya bacakan. Allahumma kini ngadabaka yauma tajek mangu au tabek ngasu ngibataka. Terus yang satu, Allahumma kini ngadabaka yauma tabek ngasu ngibataka. Itu yang mana Ustaz, yang biasa di... Coba ulangi lagi. Allahumma qini adzabak. Pelan-pelan, Ibu. Allahumma kini ngadabaka Adzabaka yauma tab'atsu. Ya, nah. mangu au tabek ngasu Tab'atsu. tabek Tab'atsu ibadak. ada tajek mangunya. Oh, tab'atsu. Jadi Terus yang satu tabek ngasu, yang satu itu ada tajek mangu au tabek Tajak ma'u. tajma'u. Ada tajak ma'u, ada tab'atsu. Tayyib, ya. itu yang mana yang biasa diamalkan? Apa kedua-duanya itu bisa diamalkan? Nah, Apa yang satu yang mana Ustaz? Saya kok bingung. nah. Terus yang kedua, kalau sholat di dalam sujud itu diperbanyak doa. Terus kadang-kadang itu saya lupa, ini tadi sudah Robbi Ghafirli apa belum. Kemudian saya sujud lagi Robbi Ghafirli. Itu apa pakai sujud sawi apa enggak Ustaz? Tayyib. Terima kasih. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, terima kasih kepada Ibu Rusmini ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi redaksi doa yang beliau bacakan tadi, Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak atau yauma tajma'u ibadak. Apakah ya redaksinya tab'atsu ibadak atau tajma'? Kalau artinya terlebih dahulu, Allahumma qini adzabak, ya Allah, ya, selamatkan aku dari azabmu pada hari tab'atsu ibadak, pada hari engkau membangkitkan ya hambamu, ya, membangkitkan hambamu, dibangkitkan di alam kubur. Untuk apa? Untuk digiring, dikumpulkan di padang mahsyar. Adapun redaksi yang kedua tadi yang beliau sebutkan, yauma tajma'u ibadak, pada hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Secara makna tidak ada sesungguhnya pertentangan, karena tatkala Allah membangkitkan ya hambanya, tujuan untuk dikumpulkan, ya, hasyruhum, ya, untuk dikumpulkan ke padang mahsyar. Tapi saya ingin sampaikan, saya akan cross check lagi yang mana, apakah betul ada kedua di riwayat tersebut, tab'ats atau tajma', atau memang yang dalam redaksi hadisnya itu tab'ats. Tapi sepertinya dahulu saya pernah membaca, kalau tidak salah itu tab'ats, ya, tab'ats. Tapi saya akan cross check lagi. Tapi secara makna tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena tatkala Allah bangkitkan hambanya untuk apa? Untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Tajma' artinya mengumpulkan. Tatkala dikumpulkan di padang mahsyar, ya kita mengetahui bagaimana kondisi padang mahsyar. Matahari yang begitu dekat, kurang lebih 2 mil, ya, panas dari matahari sehingga manusia memandikan keringat,
yang menutupi masing-masing ya tubuh mereka sesuai dengan amalannya. Begitu dahsyat, tidak ada naungan. Maka seorang hamba memohon kepada Allah agar diselamatkan dari azabnya tatkala Allah bangkitkan hambanya untuk dikumpulkan ke padang mahsyar. Nah, jadi insyaallah saya akan koreksi lagi redaksi mana yang lebih pas atau yang terdapat dalam hadis tersebut, yauma tab'atsu ibadak atau yauma tajma'u ibadak. Taib. Jadi redaksinya Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Nah. Atau yauma tajma'u ibadak. Taib. Kemudian masalah sujud. Jika lupa tidak membaca Allah maghfirli, apakah sujud sahwi? Tidak. Ya. Yang jelas yang wajib dibaca adalah Subhana rabbiyal a'la. Itu yang pertama, satu kali itu wajib dibaca. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian selebihnya membaca doa-doa yang baik, karena Rasul mengatakan wa fis sujud fa aktsiru minad du'a. Di waktu sujud perbanyaklah berdoa. Termasuk Allah maghfirli, ya, wa tub alayya. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Termasuk juga Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau lupa membaca Allah maghfirli tadi, itu tidak disyariatkan sujud sahwi. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Ibu Rusmini di Pacitan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Saudara Jaka di Jawa Barat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya bagaimana tanggapan Ustaz mengenai kalimat di bawah ini, Muhammadan nabiyyana binuri hadina mimma kata habibi nuruhu sata alal madinati. Apa maknanya bisa diterima? Syukran jazakallahu khairan. Baik, sebentar kita lihat redaksinya. Ya, Muhammadan nabiyana atau nabiyuna binurin hudina min Makkah habibi كذا طيب نوره سطع على المدينة. طيب, jadi secara makna, jadi Muhammad itu nabi kita, binurin hudina, artinya kita mendapatkan petunjuk dengan cahaya, atau mungkin kalau bisa mungkin binurin hadana, mungkin beliau memberikan hidayah kepada kita, yang menuju kita dengan binur, cahaya yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Min Makkah, dari Makkah, habibi, yaitu kekasihku, kan begitu. Nuruhu sata'alam, kemudian cahaya itu ya menerangi kota Madinah. Artinya secara makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau diutus di Makkah. Cahaya apa? Nurul Islam, iman, nurul Islam, nurul Quran, ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk. Nah, dengan cahaya keimanan, dengan cahaya Al-Quran, cahaya wahyu, Rasul memberikan hidayah, menunjuki umat manusia. Kemudian beliau ya hijrah ke Madinah, membawa cahaya tersebut, karena di Mekah ya orang-orang Quraisy, bahkan dari kabilah beliau, suku beliau menolak beliau. Ya, membuat berbagai propaganda, bahkan berkeinginan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Tatkala beliau hijrah ke Madinah, membawa cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya sunnah, cahaya tauhid, maka hilanglah kegelapan kesyirikan, kegelapan kezaliman, kegelapan kebodohan, kegelapan bid'ah. Maka Madinah menjadi munawwarah, ya, terang benderang dengan cahaya keimanan. Jadi secara makna itu pujian, menyebutkan bagaimana ya hakikat kondisi yang sesungguhnya. Sebagaimana saya pahami, secara makna tidak ada makna yang ya menyelisihi tuntunan syariat. Karena itu hanya menjelaskan kondisi Nabi, ya, beliau memberikan hidayah, petunjuk kepada umat manusia dengan cahaya wahyu yang beliau dapatkan dari Allah tabaraka wa taala.
kemudian cahaya tersebut itulah yang dibawa oleh beliau ke kota Madinah, sehingga kota Madinah menjadi terang benderang dengan cahaya ilmu dan wahyu tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Baik, Ustaz. Bagaimana dengan beberapa kaum muslimin yang seringkali membaca pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat. nah, Ini setelah azan sambil menunggu iqamah salat. nah. Taib. Puji-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama pujian tersebut tidak sampai atau keluar dari batas yang diperbolehkan, artinya tidak mengkultuskan beliau sehingga mengangkat derajatnya lebih dari kedudukan dia sebagai nabi dan rasul atau sebagai hamba Allah, abdun wa rasulun, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau berlebihan sehingga mengkultuskan, dalam artian mengangkat beliau melebihi dari kedudukan dia sebagai seorang hamba, sehingga mengangkat kepada derajat ketuhanan ilahiyah, maka ini yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, lakin qulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan memujiku sehingga mengangkatku melebihi dari kedudukan sebagai manusia. Nah, itu yang dilakukan orang Nasara terhadap Isa, sehingga mereka menuhankan Isa. Nah, maka dilarang kita menyerupai mereka. Ini, jika puji-pujian tersebut tidak mengandung makna ghulu, berlebihan, tidak mengandung makna yaitu mengangkat derajatnya dari melebihi dari dia sebagai seorang manusia biasa, nah, yang tidak memiliki hak, yang tidak memiliki kemampuan uluhiyah dan rububiyah, yang tidak berhak untuk diibadati, diseru, nah, maka tidak ada masalah. Nah, ini satu sisi. Di sisi lain tidak ada anjuran, tidak ada tuntunan syariat untuk memuji beliau dulu sebelum sholat, sebelum azan, atau mungkin sudah azan. Tidak ada tuntunan seperti itu. Pujian boleh, tapi bukan tempatnya sebelum azan atau sudah azan. Nah, sehingga kita tidak mendapatkan di sejarah perjalanan umat ini dari mulai meninggalnya Rasulullah SAW, bahkan di zaman beliau, kemudian setelah meninggal zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga para khulafa, mereka membacakan pujian-pujian yang seperti itu sebelum azan atau sudah azan atau sebelum sholat. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Jaka di Jawa Barat. Semoga bisa difahami dengan baik dan para pemirsa juga para pendengar radio sekalian bisa mengambil faedah atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Saudari Erlinda, beliau di Sumatera Utara. Bolehkah seorang anak mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dengan doa Rabbighfirli wali walidayya, sedangkan salah satu dari kedua orang tuanya adalah non muslim? Jazakumullahu khair. Baik. Ya, jadi intinya bolehkah seorang mendoakan kedua orang tuanya sementara salah seorangnya bukan muslim? Bahwa hukum mendoakan seseorang atau yang bukan muslim setelah dia meninggal, maka itu tidak diperbolehkan mendoakan kerahmatan baginya, baik itu orang tua dia atau saudaranya, apalagi orang lain. Nah, oleh karena itu dalam hal ini maka dia mendoakan kerahmatan, keampunan bagi yang muslim saja. Nah, bagi yang muslim saja. Oleh karena itu tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, maka tidak diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala, tapi diizinkan untuk menziarahi kuburannya. Nah,
jika seorang dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir dan jelas kekufurannya, maka tidak boleh bagi seorang untuk mendoakan dia, karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik atau dosa orang-orang yang mati dalam keadaan kufur. Maka dia doakan bagi salah seorang dari kedua orang tuanya yang muslim. Nah, bagi salah seorang dari kedua orang tuanya yang muslim. Nah, demikian Allah a'lam. Mungkin ada tuntunan bagaimana bahasa Arabnya, Ustaz? Ya, seperti kalau mungkin ibunya, Allah maghfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha, na'am, warhamha wa tajaz an sayyiatiha, begitu, wa adkhilha al-jannah, na'am, warfa' darajataha, seperti itu. Ya Allah, ampunilah dosa ya ibu saya, maafkan dia, ya, rahmati dia, ampuni kesalahannya, angkat derajatnya, mungkin lapangkan kuburannya, masukkan dalam surga, seperti itu. Jadi diperbolehkan. Nah, adapun yang non muslim maka tidak boleh, karena Allah tidak akan ya mengampuni seorang yang meninggal dalam keadaan kafir, seorang meninggal keadaan musyrik. Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik padanya dan mengampuni selain itu. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, ya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi orang kafir dari orang musyrikin ahlul kitab itu dalam neraka jahanam kekal dalam selama-lamanya. Maka tidak ada peluang keampunan bagi mereka. Nah, wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya dari saudara Saman Abdurrahman dari Jawa Barat, Ustaz. Bagaimana hukumnya salat berjamaah bermakmum kepada imam yang kurang mengetahui ilmu sebagai imam sehingga banyak melakukan gerakan ataupun bacaan salat yang tidak sesuai dengan sunnah? Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebuah kaidah yang harus kita pahami, bila ya salat seorang itu sah, maka sah bermakmum di belakangnya. Ini secara hukum asalnya. Permasalahan itu sempurna atau tidak, kurang, ya, itu perkara yang kedua. Tapi secara hukum dia seorang yang solat kemudian sah solatnya, muslim dan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka bermakmum di belakangnya diperbolehkan. Permasalahan mungkin kurang sempurna, ya, atau kurang ilmunya, sehingga mungkin bacaannya atau mungkin solatnya kurang pas dengan sunnah. Tapi secara umum terlaksana, ada rukunnya, ada wajibnya terlaksana. Maka secara hukum asalnya ya sah-sah saja solat di belakangnya. Tapi mungkin secara kesempurnaannya itu yang berkurang. Karena tidak diragukan bila Rasul memerintahkan kita untuk solat seperti beliau solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, solatlah kalian seperti kalian melihat saya solat. Nah, ini adalah motivasi bagi kita bagaimana kita mempelajari bagaimana tuntunan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang imam begitu juga mempelajari karena dia panutan, diikuti. Nah, adapun masalah kurang ilmunya, kalau bacaannya bagus dan dalam masalah secara khusus ya dia mengetahui bagaimana ya tata cara solat yang baik, kan nanti mungkin ya ilmunya tidak seberapa tapi bacaannya bagus, kemudian tata solatnya dia pelajari, maka tidak ada masalah. Karena Rasul mengatakan ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Jadi yang menjadi imam suatu kaum itu yang paling bagus bacaannya, bukan yang paling berilmu. Nah, oleh karena itu kembali kita sampaikan, sah bila sah solat dia, maka sah bermakmum di belakangnya. Permasalahan sempurna tidaknya ya kembali kepada mungkin sejauh mana dia solat sesuai betul-betul ya dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Saman Abdurrahman di Jawa Barat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, insyaallah pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah. Dari Bapak Munawwar di Bengkulu, Ustaz. Ya. Apakah bacaan kunut witir
boleh ditambah dengan doa lain setelah doa Allahumma hadini fi man hadait? Nah, ya. Tidak ada masalah, diperbolehkan ya, menambah doa selain dari yang diajarkan Rasul kepada Hasan ya, yaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqta alaik innahu la yadhillu man walid ya wa la izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Boleh. Bahkan dalam sebagian hadis disebutkan di antara doa yang dibaca juga adalah Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika mink la uhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Boleh. Nah, silakan, tidak ada masalah ya, diperbolehkan. Tapi yang penting jangan takalub, jangan memaksakan. Terkadang dia lebih memperhatikan ya seninya, bacaannya, suaranya, merdunya, lupa isi kandungannya. Sesungguhnya berdoa itu yang pas dengan tuntunan syariat adalah bagaimana kita memperhatikan isi kandungan dari doa tadi, bukan suaranya, bukan seni suaranya, ya bukan merdu ya suaranya, tapi adalah bagaimana isi kandungan dari doa tadi, rasa atau kondisi kita dalam berdoa dengan penuh khusyuk, bertadarru', memahami apa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi intinya diperbolehkan menambah selain dari doa yang biasa kita baca. Nah, demikian wallahu a'lam. Taib, jazakallah khairan. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Munawar dari Bengkulu, sekaligus menutup akhir perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Fika barak. Baik, pemirsa, jangan lewatkan program-program Fatwa TV dan live interaktif Fatwa TV mulai hari Senin hingga hari Jumat pada waktu yang telah ditentukan. Dan untuk terus menyimak informasi seputar Dewan Fatwa Al-Irsyad dan Fatwa TV, Anda bisa menyimak di website www.dewanfatwa.com. Ya, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah